Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustafiah dengan NIM 23104099 akan menjelaskan tentang teknik analisis data dependent sample bivariat atau dengan dua variabel dengan teknik korelasi dan regresi sederhana. Korelasi. Untuk teknik data korelasi, sebelumnya korelasi adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang terkait. Jadi di sini kita menggunakan variabel X dan variabel Y. Awalnya dua variabel ini tidak terkait, dua variabel yang tidak punya kaitan, namun kita kait-kaitkan gitu. Jadi korelasi itu kan artinya hubungan. Nah, untuk contoh penelitian yang menggunakan teknik korelasi, analisis data korelasi, itu mengukur hubungan stres dan kurang tidur. Contoh lainnya, mengukur pengaruh belajar dengan kesuksesan. Regresi sederhana. Ya, teknik analisis regresi sederhana adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Nah, dua variabel ini variabel X dan variabel Y. Tujuannya untuk memprediksi data. Jadi di mana X ini bisa memprediksi Y seperti itu. Nah, untuk contoh penelitiannya itu menganalisis hubungan antara umur dan penghasilan. Jadi kita prediksi umurnya berapa, nanti penghasilannya berapa. Nah, untuk yang kedua yaitu menganalisis hubungan pengaruh dosis obat dengan efek samping. Perbedaan antara teknik analisis data korelasi dan teknik analisis data regresi sederhana. Untuk teknik analisis data korelasi itu tujuannya mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Jadi untuk kekuatan itu maksudnya dia positif lemah atau kuat, negatif lemah atau kuat, atau bahkan tidak punya kekuatan sama sekali atau netral dan tidak ada hubungan. Nah, untuk arah hubungannya itu hubungannya dia positif atau negatif, seperti itu. Untuk regresi sederhana, tujuannya yaitu membuat model prediksi dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Jadi memang regresi sederhana itu lebih ke sebab akibat ya. Oke, kita langsung masuk saja ke analisis data korelasi ya. Yang pertama, kita menentukan judul, hipotesis, dan layout data. Nah, untuk layout datanya itu seperti ini. Subjek di sini ada 30. Untuk setiap subjek itu mempunyai data skor mereka dalam variabel X dan variabel Y. Nah, jadi di sini nanti kita akan menganalisis antara variabel X dan variabel Y terhadap subjek. Nah, untuk identifikasi variabelnya, di sini X adalah kesejahteraan emosional mahasiswa dan Y adalah kesejahteraan sosial mahasiswa. Untuk judul dan hipotesisnya, judul yaitu hubungan antara kesejahteraan emosi mahasiswa dan kesejahteraan sosial mahasiswa. Jadi, karena dia korelasi, maka kita menggunakan kata hubungan. Seperti itu. Nah, untuk hipotesisnya yaitu adanya hubungan antara kesejahteraan emosi mahasiswa dengan kesejahteraan sosial mahasiswa. Jadi kita mengada-ngada, mengkira-kira bahwasannya ada hubungan antara kesejahteraan emosi dan kesejahteraan sosial mahasiswa. Ya, teman-teman. Karena hipotesis awal itu kan dugaan ya, dugaan awal. Lanjut untuk struktur data. Di sini kita pakai grafik scatter plot atau grafik sebaran data. Di sini teman-teman bisa ngelihat nih titik-titiknya. Nah, karena ini titiknya dia semakin ke kanan dia ke atas, maka dia positif. Dan karena titiknya tidak menyebar, maka positif kuat. Untuk hipotesisnya, semakin ke kanan atau semakin tinggi X-nya, maka semakin tinggi pula titiknya atau semakin tinggi pula Y-nya. Jadi hubungannya itu hubungan positif ya teman-teman. Ketika X-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Selanjutnya kita menganalisis rumus R dengan menggunakan rumus R. Ya. Di sini saya sudah punya
data dan hitungannya. Subjeknya 30, variabel X-nya skornya berapa, variabel Y skornya berapa, terus variabel X dikali variabel Y, variabel X kuadrat, variabel Y kuadrat. Jadi nanti teman-teman hitung sendiri ya, dan teman-teman jumlahkan. Jangan lupa dijumlahkan, karena ini nanti akan berguna dalam rumus R. Untuk rumusnya ini teman-teman bisa lihat ya, rumusnya di sini RXY sama dengan bla bla bla. Nah, ini kita tinggal kasih masuk aja ke rumus seperti di rumus. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata RXY-nya sama dengan 0,6076 ya teman-teman. Jadi untuk RXY itu dia jangkauannya biasanya 0 sampai 1 gitu. Ketika dia kok semakin mendekati 0 berarti angkanya semakin kecil. Kalau dia semakin mendekati 1 berarti angkanya semakin besar. Kekuatannya itu semakin besar gitu. Jadi dia biasanya memang 0,0 kalau RXY. Lanjut untuk interpretasi hipotesis ya. Di sini aturan interpretasinya H0 atau hipotesis 0 jika R lebih kurang dari minus R alfa atau R lebih besar dari R alfa. Maksudnya apa teman-teman? Ketika hasil dari hitungan teman-teman itu min R, maka dia harus lebih kecil daripada L min R alfa. Nah, kalau misalnya hasil hitungan teman-teman itu positif, maka dia harus lebih besar daripada R alfa. Seperti itu. Untuk hipotesisnya, ya H0 itu artinya hipotesis nihil, H1 hipotesis alternatif atau hipotesis awal. Nah, karena hipotesis nihil itu adalah awalnya yang tidak ada, jadi di sini kita memang hipotesis nihil itu dianggap tidak ada hubungan sama sekali, sedangkan hipotesis awal itu adalah hipotesis yang kita ada-adakan tadi, yang kita bilang di awal, yang kita rencanakan bahwasannya ada hubungan itu teman-teman ya. Jadi di sini kita tujuannya menghitung ini untuk mencari H1. Nah, taraf signifikasinya kita menggunakan non direksional 1% yaitu 0,4487 dan taraf signifikasi 5% dengan R alfanya 0,3494. Kita bandingkan untuk aturan interpretasi, karena tadi hasil kita itu positif, maka harus lebih besar daripada R alfa untuk menerima H1. Nah, untuk taraf signifikasi 1%, R kita 0,60076. Jadi dia lebih besar daripada 0,448. Nah, untuk taraf signifikasi 5%, R kita 0,6076 lebih besar daripada R alfa, sama dengan 0,3494. Kesimpulannya, menerima H1 dengan taraf signifikasi 1% sampai 5% atau taraf kesalahan 1 sampai 5% dengan non direksional. Kalau ternyata tadi R kita itu lebih kecil, itu kesimpulannya menolak ya teman-teman. Oke, lanjut ke interpretasi uji T. Nah, aturan interpretasi menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan R akar N min 2 dikurangi akar min R kuadrat. Nah, di sini untuk taraf T alfa, taraf signifikasi 1% itu 2,763. Untuk T alfa yang taraf signifikasi 5% itu 2,048. Kita hitung sesuai rumus dapatnya 5,323. Kita bandingkan dengan rejected H0 jika T lebih kurang dari min T alfa atau T lebih besar sama dengan T alfa. Karena hasil kita positif, jadi kita pakai yang T alfa positif yang lebih besar. Oke. Untuk yang taraf signifikasi 1%, di mana T kita jelas lebih besar ya teman-teman. 5,323 itu lebih besar daripada T alfa 2,763 taraf signifikasi 1%. Nah, yang taraf signifikasi 5%, T kita juga lebih besar karena T sama dengan 5,323
lebih besar sama dengan T alfa sama dengan 2,048 taraf signifikasi 5%. Jadi karena ini sesuai dengan aturan, kesimpulannya menerima H1 dengan taraf signifikasi 1 sampai 5%. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi sendiri itu adalah untuk mengetahui seberapa besar peran X atau peran variabel X ke Y dengan rumus R kuadrat. Jadi R kita tadi kan 0,6076 itu kita kuadratkan, hasilnya 0,369. Nah itu kita kali 100% untuk menjadikan persenan gitu. Jadi hasilnya 36,9%. Nah kesimpulannya dari seluruh data korelasi ini, X mempunyai hubungan dengan Y dan X menyumbang 36,9% ke Y, adapun 63,1% lainnya dari variabel yang lain. Selanjutnya analisis data dependent sample dengan teknik analisis data regresi sederhana. Untuk judul, hipotesis, dan layout data. Layout data masih sama ya teman-teman, kita masih pakai data sebelumnya di mana subjek kita ada 30. Karena ini regresi sederhana, jadi X-nya 1, Y-nya 1, masih 2 variabel dan itu bivariat. Nah, kita identifikasi variabel. Variabel X itu kesejahteraan emosi mahasiswa, variabel Y kesejahteraan sosial mahasiswa. Nah, untuk judul dan hipotesis, kalau korelasi itu menggunakan kata hubungan, untuk regresi sederhana kita menggunakan kata diprediksi. Jadi untuk judulnya, tingkat kesejahteraan emosi mahasiswa dapat memprediksi tingkat kesejahteraan sosial mahasiswa. Nah, untuk hipotesisnya, tingkat kesejahteraan emosi mahasiswa dapat memprediksi tingkat kesejahteraan sosial mahasiswa dengan semakin tinggi nilai kesejahteraan sosial emosinya, semakin tinggi kesejahteraan sosialnya. Seperti itu hipotesis awal kita atau dugaan awal kita dengan kata diprediksi ya teman-teman. Nah, kita tetap sama aja menggunakan teknik analisis rumus R seperti yang tadi kita sudah hitung ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kita temukan R-nya, RXY sama dengan 0,6076. Lanjut untuk perbandingan model regresi dan prediksi. Jadi kita harus mencari perhitungan dengan membandingkan model regresi dan model prediksi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data, kita hitung datanya untuk variabel X, variabel Y, variabel X dikali variabel Y, variabel X kuadrat, Y kuadrat, X dikurangi X bar atau X dikurangi rata-rata X, Y dikurangi rata-rata Y, standar deviasi X dan standar deviasi Y. Sehingga di sini kita ketemukan bahwasannya tadi setelah kita hitung, X bar atau rata-rata X sama dengan 16,27. Rata-rata Y sama dengan 17,39. Rumusnya itu sigma total dari tiap variabel itu dibagi sama N atau jumlah subjek. Untuk simpangan deviasi X itu 373 867 ya teman-teman. Tinggal kita lihat di sini SX kuadratnya berapa, SY kuadratnya berapa. Nah, karena nanti kita perlukan itu X sama SY, jadi kita hilangkan kuadratnya dengan mengakar. Kita lihat di sini SX kuadrat kan tadi kan 373.867. Nah, itu kita akar hasilnya 19,34. Untuk SY kuadratnya itu 269.867. Nah, itu kita akar untuk mencari SY.
hasilnya 16,43. Jadi SX-nya 19,34, SY-nya 16,43. Nah, untuk RXY-nya tetap sama tadi 0,6076. Nah, kita juga perlu mencari kuadratnya karena nanti akan kita butuhkan. Jadi RXY kuadrat sama dengan 0,3691. Selanjutnya untuk model regresi, di sini ada persamaan rumus Y sama dengan beta YX dikali variabel X ditambah alfa YX ditambah E residual. Ya. Jadi rumus model regresi ini untuk mengecek apakah hitungan kita benar. Nanti kalau misalnya rumus beta YX-nya kita benar, AYX-nya kita benar, kita tambahkan, itu hasilnya akan sama dengan nilai variabel Y kita, ya teman-teman. Jadi ketika ini kita pecah-pecah nanti, terus kita hitung, kok kita tambahkan semua hasilnya itu berapa, ya. Nanti Y sama dengan berapa, terus kita bandingkan dengan variabel Y kita, data mentah kita, apakah sama? Kalau sama berarti model regresi kita ini berfungsi dengan benar, seperti itu. Lanjut ke model prediksi. Nah, model prediksi ini untuk menentukan atau untuk memprediksi variabel X ke variabel Y. Bagaimana sih? Apakah kita bisa memprediksi? Kita menghitung-hitung ya di sini. Pertama kita mencari Y aksen dulu. Y aksen itu apa? Y aksen itu Y bayangan dari variabel Y, karena nanti kan yang akan diprediksi itu kan Y. Nah, untuk memprediksi Y kita membutuhkan variabel X seperti itu, karena nanti objeknya itu Y. Jadi di sini kita menggunakan Y aksen. Y aksen sendiri itu rumusnya AYX ditambah BYX dikali variabel X. Karena di sini kita belum tahu AYX-nya sama BYX-nya, jadi kita hitung dulu. Nah, ada rumus BYX itu sama dengan RXY dikali dengan SY per SX. Karena tadi kita udah menemukan hasil-hasilnya, tinggal kita masukkan aja. Setelah kita hitung, hasilnya jadi 0,715. Jadi untuk BYX sama dengan 0,715. Selanjutnya untuk AYX-nya. AYX sama dengan Y bar dikurangi dengan BYX dikali X bar. Y barnya tadi 17,93, kita kurangi dengan BYX 0,715 dikali dengan X bar. Sehingga hasilnya adalah 6,3 ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Sehingga tadi kan AYX-nya itu 6,3 ditambah dengan BYX 0,715 dikali dengan variabel X. Nah, kita buat tabel aja ya. Ini kita masukkan ke sini, kita operasikan setiap variabel X kita kalikan dengan rumus ya. Jadi misal untuk subjek pertama, jadi nanti 6,3 ditambah 0,715 dikali variabel pertama karena 24, jadi kita kali 24, hasilnya kita masukkan ke kolom. Nah, nanti untuk rumus residualnya itu variabel Y kita atau data mentah Y kita itu dikurangi dengan Y aksen sehingga ketemunya E residual. Nah, terus habis itu untuk membuktikan bahwa Y aksen kita benar, E residual kita benar, kita bisa memperlakukan rumus ini, kita masukkan ke rumus model regresi. Kalau ternyata nanti hasil dari regresi ini sama dengan variabel Y mentah kita, oh berarti rumus kita sudah benar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya struktur data. Kita melihat grafik scatter plot atau grafik sebaran data. Nah, di sini scatter plot kesejahteraan emosi dan kesejahteraan sosial. Kita lihat ini garisnya titik-titiknya itu ke atas hingga garis regresinya itu yang garis miringnya itu kita lihat ya. Itu kan miring ke atas. Dan titik-titiknya juga tidak menyebar. Nah,
Untuk skema hubungan variabel yaitu positif kuat. Kenapa positif? Kita lihat ini kan dia semakin ke kanan atau semakin ke kanan, titiknya itu semakin tinggi. Nah, kita lihat juga garisnya itu miringnya ke atas sehingga dia positif. Y semakin tinggi semakin X. Jadi ke kanan ke atas tidak menyebar. Kenapa dia kuat? Karena dia tidak menyebar data-datanya. Untuk hipotesisnya berarti kan dia semakin ke kanan, Y-nya juga semakin tinggi sehingga bisa dikatakan positif. Selanjutnya kita masuk ke hitung-hitung untuk mencari F hitung. Mencari F hitung dalam regresi sederhana itu kita akan mencari 3 hal, yaitu simpangan total. Dengan mencari jumlah simpangan total, rumusnya N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, terus kita akan mencari simpangan regresi. Jumlah total simpangan regresi itu kita pakai rumus yang SS regresi itu sama dengan RXY kuadrat dikali dengan SS total atau simpangan total. Dan kemudian kita mencari simpangan residual atau simpangan error. Dengan rumus SS residual sama dengan 1 dikurangi RXY kuadrat dikali SS total. Nah, kita masukkan saja ya teman-teman ya, seperti tadi hitungannya. Tadi kan udah kita hitung, kita masukkan saja sehingga di sini ketemu SS totalnya itu 269,87. Oke. Kita hitung SS regresinya. Setelah kita masukkan ke rumus ketemunya 99,58. Kita masukkan lagi ke simpangan residual. Setelah kita masukkan hitungannya ketemunya 170,29 ya. Untuk rumus yang tulisannya jumlah simpangan total ini itu teman-teman jangan terlalu berfokus ke sini ya, karena ditakutkan nanti ketika teman-teman berfokus ke situ teman-teman akan bingung, karena kalau kita menggunakan rumus yang jumlah simpangan total sama dengan sigma Y ini kuadrat ini itu hitungannya akan lebih rumit. Jadi kita pakai rumus yang ini aja supaya hitungannya lebih gampang. Jadi kita ketemukan SS totalnya 269,87. Simpangan regresi atau SS regresinya itu 99,58. Simpangan residual atau error atau yang disebut SS residual itu 170,29. Selanjutnya kita mencari mean square regresi. Rumusnya MS-reg sama dengan SS-reg atau simpangan regresi dibagi dengan M. Untuk mean square residual rumusnya MS-res dibagi SS-res per N dikurangi 2. Atau simpangan residual dikurangi N dibagi N dikurangi 2. Terus kita menentukan F tabel. Untuk menentukan F tabel itu F rumusnya F sama dengan MS-reg dibagi MS-res. Kita masuk langsung ya, kita operasikan. Di sini SS-reg atau simpangan regresi tadi kan 99,58. Nah, dibagi M. Karena M itu adalah jumlah variabel yang memprediksi, karena tadi X kita cuma 1, jadi di sini kita tulis 1 sehingga hasilnya 99,58. Untuk mean square residualnya MS-res itu kan rumusnya simpangan residual dibagi N dikurangi 2. Jadi 99,58 dibagi, karena N kita tadi 30, jumlah subjek kita tadi 30 itu kita kurangi 2 hasilnya 28. Nah, 99,58 dibagi 28 sama dengan 3,556. Untuk menentukan F tabel rumusnya tadi kan MS-reg dibagi MS-res. Kita masukkan sehingga hasilnya 28,00. Lanjut ke interpretasi hasil uji F. Interpretasi hasil uji F. H0 itu RXY kuadrat sama dengan 0. Redetik H1. Nah, langsung aja kita ke yang ini, yang H0 jika F test atau F tabel itu lebih besar dari F alpha. Atau H0 jika min F test lebih kecil daripada F alpha. Di sini kita
menggunakan logika yang H1 menerima atau menolak H1 ya. Nah, caranya ketika ada persamaan seperti ini teman-teman, kalau hasil hitung F teman-teman itu hasil F tabel teman-teman itu positif, maka kita menggunakan yang kata lebih besar daripada F alfa. Kita pakai aturan yang itu. Kalau ternyata hasil teman-teman itu negatif, maka kita menggunakan yang min F tes lebih kecil daripada F alfa. Nah, kita masukkan di sini F alfa untuk untuk sejumlah subjek 30 itu adalah 28 tadi ya. Karena untuk DF itu harus dikurangi 2. Jadi F alfa 28 untuk subjek untuk 28 nomor 28 atau subjek 28 orang itu 4,20. Nah, kita tahu F kita itu 28,00. Berarti lebih besar daripada 4,20. Dan ini sesuai dengan kaidah dari H0 if jika F hitung atau F tes atau F tabel lebih besar daripada F alfa. Kalau ternyata nanti F hitung kita lebih kecil, berarti tidak sesuai dengan aturan. Sehingga gimana? Kesimpulannya, karena F tes kita dia sesuai dengan aturan, dia lebih besar daripada F alfa, menerima H1 menggunakan taraf signifikasi 5% dengan F alfa. Jadi ini FA28 dengan taraf signifikasi 5% ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut untuk uji slope kemiringan. Uji slope kemiringan atau linearitas uji T. Uji signifikasi BYX slope. Interpretasi hasil uji T. Nah, di sini rumusnya T sama dengan B per SB. Sebelum kita masuk ke sini, ini teman-teman kita harus mencari SB-nya dulu atau nilai standar deviasi slope, nilai standar error slope. Nah, di sini kan rumusnya itu S res dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi XY kuadrat dibagi N. Karena di sini ada kata S res, otomatis kita harus mencari S res-nya dulu. Rumus S res itu adalah akar dari sigma Y dikurangi aksen kuadrat per N. Kita masukkan tadi sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Y min Y aksen ini kan sama dengan simpangan residu. Jadi kita masukkan 170,29 itu dibagi dengan N. Sama dengan akar 5,68, hasilnya 2,38. Nah, ini kita kasih masuk ke SS yang untuk SB-nya. Setelah kita hitung, dapatnya 0,123. SB-nya tadi kita masukkan ke dalam rumus T. Untuk B-nya ini BYX ya teman-teman. Jadi BYX dibagi SB, hasilnya kita punya adalah 5,813. Sehingga interpretasi hasil uji T dependent sample regresi sederhana dapat diketahui jika kita melakukan perbandingan antara nilai T yang kita hitung tadi, yang hasilnya 5,813 tadi dengan T alfa atau T yang udah ada kaidahnya. Nah, di sini sama ya teman-teman. Rumus rejektifnya H0 jika T kurang lebih kecil dari sama dengan min T alfa, atau rejektif H0 if T lebih besar daripada T alfa. Ingat tadi T kita hasilnya positif, jadi kita menggunakan T lebih besar daripada T alfa. Sehingga T hitung kita itu kan 5,813. Sedangkan T alfanya 1,701 dengan taraf signifikasi 5% menggunakan A1. Karena 5,813 ini lebih besar daripada T alfa 1,701, berarti kesimpulannya dia menerima. Karena ini sesuai dengan kaidah atasnya, rejektif H0 jika T lebih besar daripada T alfa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya menerima H1 menggunakan taraf signifikasi 5% dengan A1. Lanjut kita menentukan koefisien determinasi atau seberapa besar sih sumbangsih dari X ke Y dengan rumus RXY kuadrat.
RX kuadrat berarti 0,3076, itu kita kuadratkan lalu kita kalikan 1%, 100%. Sama ya teman-teman, hasilnya 36,9%. Jadi X menyumbang 36,9% ke Y, adapun 63,1% lainnya dari variabel yang lain. Selanjutnya effect size. Effect size juga disebut koefisien determinasi yang menggambarkan besaran nilai perbedaan dalam konteks penelitian dependent sample. Effect size dapat diketahui dengan rumus di bawah ini. Ya. Jadi effect size itu apa sih? Effect size itu kita untuk mengetahui kita masuk golongan mana sih untuk perannya ini. Masuk golongan peran yang kecil atau yang sedang atau golongan yang cukup besar atau yang sangat besar. Jadi kita menggunakan efek size ini untuk mengetahui itu ya teman-teman, seberapa besar golongan mereka. Kan kayak biasanya kan kalau penilaian 1 sampai 10 misalnya ya. Kalau kita menilaikan 1 itu kan penilaian yang sangat rendah ya, rendah. Bisa kita bilang rendah karena mendekati 0. Ketika kita kasih nilai 5, oh berarti nilainya sedang. Karena dia nggak besar juga nggak kecil. Ketika kita kasih 7, oh berarti cukup besar lah karena dia melewati 5. Ketika kita kasih nilai 9, berarti kita bilang itu sangat besar. Seperti itu. Di sini rumusnya RX kuadrat sama dengan SS rek atau simpangan regresi dibagi dengan SS res atau simpangan residu sama dengan 99,58 per 170,29 sama dengan 0,585. Oke. Nah, di dalam kaidahnya itu ketika dia hasilnya 0,50 ke atas itu maksudnya ke cukup besar. Sehingga kesimpulan akhirnya variabel X memiliki potensi memprediksi variabel Y tetapi efek size hanya sebesar 0,585. Cukup besar dan menunjukkan akurasi prediksi ya. Kita bisa bilang itu menunjukkan akurasi karena dia cukup besar, teman-teman ya. Di dalam kaidahnya itu cukup besar karena dia di atas 0,50 seperti itu. Oke, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Itulah materi dependent sample, korelasi dan regresi sederhana. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman.